Iya, gimana nih kabarnya? Sehat. Iya, mohon maaf ya, pasca observasi yang kemarin tertunda karena kemarin kita udah terlanjur terlalu sore Iya ya benar. melakukan pembelajaran. Gimana nih perasaannya setelah kemarin melakukan pembelajaran yang diobservasi? Lega Oh, karena sudah disupervisi kan, iya, diobservasi. iya. Jadi tanggungannya udah lega lah, udah tertuntas itu, udah Oh, udah dikerjain. tertuntas ya, oke, iya. Eh, Pada kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi untuk melihat bagaimana penilaian Bulia sebagai guru yang diobservasi proses pembelajarannya, kemudian apa refleksi dari Bulia, serta nanti saya akan menyampaikan beberapa catatan-catatan dari hasil observasi seperti itu. Mungkin yang pertama pertanyaan dari saya adalah saya ingin mengetahui nih, menurut Bulia penilaian dari pribadi Bulia sendiri terkait pembelajaran yang sudah Bulia lakukan kemarin. Kemarin tujuan pembelajarannya itu untuk menganalisis ya, Iya, benar. menganalisis interpretasi citra ya. Oke, dan anak-anak menggunakan gambar dari hasil Google Earth ya. Iya benar. Oke, iya, gimana nih menurut Bu Lia? Kalau menurut saya refleksi dari pembelajaran yang kemarin itu dari segi manajemen waktu yang kurang. Karena kan kita tahu sendiri ya, kemarin udah kita jalanin sama Bu Amel, ternyata waktu 2 kali pembelajaran itu 2 jam pembelajaran itu nggak cukup, karena makanya kita kemarin kesorean kan, Iya, nggak sempat betul. untuk melakukan ini pasca observasi. Waktu pembelajarannya itu benar-benar kurang, sama media belajar sih. Kalau dari saya sendiri sebenarnya ngerasa jujur kurang serak sama media pembelajaran. Dari si interpretasi citra itu saya sediakan. Saya mau itu ke depannya, karena itu kan kebetulan baru diaplikasiin emang di 10.8. Rencananya itu untuk pertemuan berikutnya di kelas lain, pengennya itu hasil dari si citranya itu nggak saya sebagai guru menyediakan di LKPD. Saya pengennya itu anak itu benar-benar explore terkait daerah yang pengen mereka interpretasikan dari Google Earth mereka sendiri. Jadi pengennya itu gambarnya itu nggak disediakan oleh saya, supaya kenapa nanti ketika presentasi pemaparan si citranya itu tiap kelompok itu beda kan, karena kalau mana itu jadinya sama semua kan. Oh iya. Gitu. Oke, berarti di sini refleksi dari Bulia itu pertama dari waktu ya. Memang kemarin itu kita akhirnya sampai kesorean banget ya, karena di luar rencana gitu ya, di proses anak-anak ketika diskusi ya, ternyata itu memakan waktu yang cukup lama. Kemudian dari bahan ajar ya Bulia ya, ternyata menurut Bulia bahan ajarnya itu tidak menggali kreativitas anak kali ya, cara berpikir kreatifnya anak ya, karena sama di presentasinya. Oke, Bulia, kalau dari Bulia sendiri nih, refleksi untuk diri Bulia dari pembelajaran kemarin itu apa? Refleksi dari pembelajaran kemarin, saya ngerasanya kayaknya model pembelajarannya yang kurang pas. Karena saya kemarin nerapin itu kan discovery ya. Iya. Kayaknya discovery kan emang sebenarnya anak itu mengeksplor dari masalahnya itu kan sebenarnya guru bisa menentukan atau mencari sendiri kan. Kayaknya untuk materi interpretasi citra penginderaan jauh itu kurang cocok, karena apalagi saya kan tujuannya pengennya anak itu lebih kreatif dalam menggali si citranya ini. Itu kayaknya perlu yang diganti. Oke, berarti model pembelajarannya mungkin dicari lagi kali ya, yang lebih tepat ya, dan anak tuh benar-benar bisa puas kali mengeksplornya ya, gitu. Oke, ya Bu Lia, mungkin sekarang saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya kemarin. Terlihat secara keseluruhan proses pembelajaran yang sudah Bu Lia lakukan bersama anak-anak itu sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak gitu ya, berpihak pada murid. Kenapa sih saya bisa menilai seperti itu? Pertama, karena saya melihat Bu Lia ini menyediakan beberapa konten ya, konten yang bisa digunakan anak untuk mencari referensi. Walaupun mungkin yang tadi Bu Lia katakan dari medianya masih sama ya untuk setiap kelompok. Nah mungkin nanti itu jadi bahan perbaikan Bu Lia ya. Jadi mungkin lebih diferensiasi lagi. Kemudian juga kemarin sudah berpusat pada murid, karena benar-benar saya melihat murid itu
apa ya, mengeksplor dari dirinya sendiri gitu kan. Guru itu benar-benar cuman mendampingi, membantu ya, memfasilitasi anak ketika anak kurang paham apanya, dan itu saya ngelihat Bulia itu apa namanya ya, dalam pembagian kelompoknya itu juga ada diferensiasi proses, karena saya melihat di situ ada aktivitas tutor sebaya di anak. Jadi anak yang kurang memahami itu dijelaskan oleh anak yang lebih memahami. Itu yang saya lihat. Nah, memang kemarin catatannya itu di manajemen waktu ya, yang perencanaannya di kegiatan inti itu agak molornya, akhirnya pas dievaluasi penilaiannya jadi seperti terburu-buru ya. Tapi dari keseluruhannya saya melihat proses pembelajaran yang dibangun oleh Bulia, yang direncanakan dilaksanakan itu sudah apa ya, mengembangkan murid untuk dia itu belajar mandiri. Itu yang saya lihat. Kemudian apa namanya, mengajak murid untuk aktif ya, karena saya lihat kemarin di setiap kelompok itu hampir semua kelompok itu aktif mengerjakan LKPD-nya. Kemudian motivasi dan antusias anak saya lihat juga anak-anak menarik dan tertarik ya gitu. Apalagi dengan terakhir itu ada penilaiannya ini ya, kahut apa kuisis ya. Iya itu, iya kan itu sesuatu yang berbeda, dan Bulia juga mengenalkan ke mereka. Saya ngelihatnya itu kan anak-anak sebelumnya kan hanya kenal Google Map, tapi Bulia di situ mengenalkan Google Earth. Mungkin yang beberapa anak itu adalah hal baru bagi mereka. Itu sih catatan dari saya. Nah, mungkin dari bahan refleksi yang tadi Bulia sampaikan, yang ada di diri murid, ada di diri Bulia. Nah, saya pengen tahu nih, apa rencana tindak lanjut Bulia nih? Rencana tindak lanjut untuk materi ini kan kebetulan tadi saya udah sampaikan ya, ini kan baru diaplikasiin di 10.8. Masih ada beberapa kelas dari kelas 10 sisa 4 kelas lagi yang emang belum masuk materi ini. Pengennya mungkin di model pembelajaran, karena kan emang awalnya kan udah nerapinnya itu discovery ya. Pengennya sih project based learning. Jadi di awal pertemuan sebelum materi kita udah menentukan, menyepakati terkait waktu project, karena emang kan ini kan materinya terkait tadi saya bilang kan interpretasi citra penginderaan jauh. Terkait berarti kan saya memang ingin ada rencana menugaskan anak untuk menganalisis nih citra foto dari tiap daerah sesuai dengan kelompok. Nah, itu kan kita nggak mungkin ya Bu, saya misalkan saya menugaskan mereka menganalisis, apalagi kalau bentuknya LKPD pengennya kertas ya, karena kan lebih efektif buat presentasi. Itu kan nggak mungkin anak itu harus ngeprint atau menyediakan LKPD hari itu. Pengennya sih untuk 2 kali pertemuan. Jadi ketika hari ini pertemuannya, terus explore terkait materi, lalu tindak lanjut di pertemuan berikutnya itu analisis dari citra foto yang masing-masing kelompok udah tentuin. Jadi ntar anak-anak kan bisa berdiferensiasi tuh, mau dapat Google Earth-nya fotonya dari mana, aplikasi kah atau web, atau mereka mau yang udah jadi fotonya itu. Jadi dibebaskan biar mereka makin kreatif itu sih. Oke, sip. Oke, Bulia, mungkin dari rencana tindak lanjutnya saya apa ya, menambahkan dari apa yang Bulia tadi ya. Mungkin Bulia bisa berkolaborasi ya kan dengan rekan guru yang sudah pernah melakukan project, atau mungkin Bulia bisa mencari di PMM ya. Di PMM kan banyak tuh berbagi praktik baik yang tentang pembelajaran project gitu kan, dan juga sekolah kita kan juga emang udah melaksanakan P5 ya yang berbasis pembelajaran project ya. Itu bisa jadi referensi Bulia gitu untuk merancang apa namanya modul ajarnya lagi gitu. Oke Bulia, itu saja percakapan pasca observasi kita. Diharapkan dari kegiatan ini kita sebagai guru terus berkembang ya, kompetensi kita berkembang, selain itu kompetensi anak-anak juga pastinya berkembang ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Iya.